Mantap, ini baru kabar bahagia untuk Bobotoh. Persib dapatkan dana segar 1,5 triliun dari perusahaan raksasa dunia ini kah? Temukan jawaban sebenarnya hanya di sini. Tepat pagi hari ini, Bojan full senyum, kekuatan Persib telah kembali lawan Bali United. Siap pesta gol kah? Dan siapa saja yang bisa bermain? Simak video sampai selesai. Pernyataan berkelas Mark Locke jelang laga krusial Persib Bandung versus Bali United. Sampaikan pesyuar keras begini yang bikin Jakmania Persija makin cemberut. Kok bisa? Ini penjelasannya. Sosok ini bocorkan transfer Persib Bandung, nama Kevin De Bruyne andalan Manchester City bisa gabung. Mungkinkan Michael Essien Jilid 2 terjadi. Tonton video ini sampai selesai. Ini yang ditunggu-tunggu Bobotoh, skenario tercepat Persib Bandung jika ingin jadi juara Liga 1. Caranya cukup mudah ternyata. Simak kronologinya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap, ini baru kabar bahagia untuk Bobotoh. Persib dapatkan dana segar 1,5 triliun dari perusahaan raksasa dunia ini kah? Temukan jawaban sebenarnya hanya di sini. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat PBB, Aditya Putra Herawan, memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar mengenai kerja sama antara Persib dengan Allianz, yang disebut-sebut akan menjadi sponsor Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa Persib akan menerima dana sebesar Rp1. 5 triliun dari perusahaan asuransi raksasa asal Jerman itu untuk pembangunan training center dan fasilitas lainnya di area stadion berkapasitas 38.000 penonton tersebut. Menanggapi hal itu, manajemen Persib merasa perlu meluruskan informasi yang berkembang. Aditya mengungkapkan bahwa memang ada proses komunikasi dan penjajakan kerjasama antara Persib dan Allianz, namun saat ini masih dalam tahap awal dan belum ada kesepakatan final yang tercapai. Persib memastikan semua proses komunikasi dengan sejumlah perusahaan tersebut, termasuk Allianz, masih dalam tahap penjajakan dan proses negosiasi terus berjalan. Jelas Aditya dalam keterangan resminya yang diterima RRI, Minggu 13 April 2025. Aditya menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan nilai kerjasama sebesar 1,5 triliun rupiah adalah tidak akurat. Hingga saat ini belum ada kesepakatan final yang ditandatangani, sehingga informasi mengenai nilai kerjasama sebesar 1,5 triliun rupiah dinilai tidak benar, tegasnya. Lebih lanjut, Persib juga meminta dukungan dan doa restu dari seluruh Bobotoh dan masyarakat Bandung agar proses negosiasi ini dapat berjalan dengan lancar. Manajemen berharap dalam waktu dekat dapat mengumumkan kabar baik terkait kerjasama pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang tentunya akan mendukung kemajuan sepak bola di kota Bandung. Harapannya dalam waktu dekat, Persib bisa segera mengumumkan kabar baik terkait kerjasama pengelolaan Stadion GBLA demi kemajuan sepak bola di kota Bandung, tutup Aditya. Apa pendapat kalian tentang perkembangan ini? Apakah kalian yakin Persib dan Allianz akan segera mencapai kesepakatan? Berikan komentar kalian di bawah. Tepat pagi hari ini, Bojan full senyum, kekuatan Persib telah kembali lawan Bali United. Siap pesta gol kah? Dan siapa saja yang bisa bermain? Simak video sampai selesai. Penyerang timnas Curaçao Gervane Castaner diproyeksikan kembali tampil saat Persib Bandung menghadapi Bali United FC di pekan ke-29 Liga 1 2024/25.
Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Maung Bandung mengingat Castaner telah absen dalam 2 laga terakhir akibat cedera. Selama masa pemulihan, Castaner bahkan sempat terbang ke Eropa untuk menemui dokter spesialis. Langkah tersebut menunjukkan bahwa cedera yang dialaminya cukup serius, meski kini ia mulai menunjukkan tanda-tanda siap kembali merumput bersama rekan-rekannya. Tak hanya Castaner, 2 pilar penting lainnya juga bakal kembali mengisi skuad. Kapten tim Mark Klok dan wingback andalan Edo Febriansah sudah menyelesaikan masa skorsing akibat akumulasi kartu. Dengan kembalinya ketiga pemain ini, pelatih Bojan Hodak punya banyak opsi untuk meracik strategi terbaik. Terlebih setelah Persib ditahan imbang oleh Borneo FC Samarinda di pekan ke-28. Jumat 11 April, Mark dan Edo akan kembali. Castaner juga saya percaya akan siap untuk pertandingan berikutnya melawan Bali United, jadi kami akan punya lebih banyak opsi, ungkap Hodak. Meski begitu, Castaner tetap akan dipantau kondisinya saat bergabung kembali dalam sesi latihan jelang laga kontra Bali United. Pada latihan terakhir sebelum melawan Semen Padang dia mengalami cedera ringan. Jadi kami menduga cederanya cukup buruk dan dia memilih untuk pergi ke Eropa dan mengunjungi dokter spesialis. Dia belum siap menghadapi Borneo FC, tapi melawan Bali United saya yakin dia bisa bergabung dengan tim, jelas Hodak. Di sisi lain, belum ada kepastian apakah 2 penyerang lainnya, David Da Silva dan Dimas Derajat, akan tersedia dalam laga tersebut. Absennya kedua striker murni itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Hodak, terutama dalam misi mempertahankan puncak klasemen dan meraih gelar juara back-to-back. Menurut kamu, apakah kembalinya Castaner, Klok, dan Edo bisa jadi kunci kemenangan Persib melawan Bali United? Yuk, tulis komentar dan pendapatmu. Pernyataan berkelas Mark Klok jelang laga krusial Persib Bandung versus Bali United. Sampaikan pesyuar keras begini yang bikin Jakmania Persija makin cemberut. Kok bisa? Ini penjelasannya. Kapten tim Persib Bandung, Mark Klok, menyampaikan rasa kurang puas atas hasil imbang saat timnya melawan Borneo FC. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena rekan-rekannya berhasil membawa pulang 1 poin, apalagi di tengah kondisi skuad yang pincang akibat banyaknya pemain absen. Sebelum pertandingan bilang 1 poin di Samarinda, kami oke lah, lumayan bagus di Samarinda karena tidak mudah, tetapi seharusnya kami bisa menang, kata Klok. Dengan hasil imbang tersebut, Persib masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 58 poin. Sementara Borneo FC berada di posisi ke-7 dengan 42 poin. Menariknya, selisih poin Persib dengan Dewa United di posisi kedua tetap 8 poin, karena Dewa United juga hanya bermain imbang saat menghadapi Bali United dan kini mengoleksi 50 poin. Kami dapat 1 poin dan tetap berbeda 8 poin dengan tim lain Dewa United, kami tidak kalah dan itu yang terpenting, ujarnya. Kini pemain bernomor punggung 23 itu menegaskan bahwa timnya sudah kembali fokus dalam latihan untuk persiapan 2 laga kandang berikutnya, yakni menghadapi Bali United dan PSS Sleman. Targetnya 6 poin penuh. Kami akan main 2 home game, 2 pertandingan di kandang selanjutnya dan harus fokus ke sana dan menang 2 kali, tuntas Klok. Menurut kamu, mampukah Persib meraih 6 poin dari 2 laga kandang tersebut dan terus menjaga jarak dari pesaing terdekat? Drop pendapatmu di kolom komentar. Sosok ini bocorkan transfer Persib Bandung, nama Kevin De Bruyne andalan Manchester City bisa gabung. Mungkinkan Michael Essien Jilid 2 terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Jagat media sosial tengah diguncang oleh sebuah rumor mengejutkan. Kevin De Bruyne, maestro lini tengah Manchester City, dikabarkan bakal merapat ke Persib Bandung. Meski awalnya terdengar seperti candaan belaka, kabar ini kini menjadi perbincangan serius, terutama di kalangan bobotoh yang selalu haus akan kabar menarik tentang klub kebanggaannya.
Isu ini pertama kali mencuat lewat kanal YouTube Roni Anwari yang menyebut kemungkinan hadirnya sebuah transfer luar biasa dalam sejarah Liga 1. Nama De Bruyne pun sontak melejit jadi topik hangat. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib maupun De Bruyne, wacana ini sukses membuat dunia sepak bola Indonesia gempar. Bursa transfer memang kerap menghadirkan kejutan di luar nalar. Dalam beberapa musim terakhir, kita sudah melihat sejumlah pemain top dunia hijrah ke liga-liga non-mainstream dan Asia menjadi destinasi yang makin dilirik. Jadi, apakah Kevin De Bruyne ke Persib adalah sesuatu yang mustahil? Mungkin. Tapi di sepak bola, mimpi besar bukanlah hal yang dilarang. Dengan kemajuan pesat Persib dalam beberapa tahun terakhir dan makin besarnya sorotan dunia terhadap sepak bola Asia, rumor ini entah nyata atau tidak membuktikan bahwa magnet Persib semakin kuat. Nama besar klub asal Bandung ini kini mulai diperbincangkan bersanding dengan tim elite dunia. Realistis atau tidak, rumor ini berhasil menyulut semangat, membakar imajinasi, dan menyuntikkan optimisme di hati para bobotoh. Gimana menurut kamu? Apakah De Bruyne ke Persib mungkin terjadi? Atau ini cuma mimpi di siang bolong yang menyenangkan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Ini yang ditunggu-tunggu bobotoh, skenario tercepat Persib Bandung jika ingin jadi juara Liga 1. Caranya cukup mudah ternyata. Simak kronologinya berikut ini. Persib Bandung kini berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar juara Liga 1. Dengan koleksi 58 poin, Maung Bandung mantap berdiri di puncak klasemen usai mencuri 1 poin dari kandang Borneo FC Samarinda. Namun, persaingan belum selesai. Dewa United yang kini membuntuti di posisi runner-up terus memberi tekanan dengan mengoleksi 50 poin, hanya berjarak 8 angka dari Persib setelah bermain imbang melawan Bali United. Secara matematis, Dewa United masih punya peluang menggeser Persib dari puncak. Dengan 6 laga tersisa, mereka bisa saja mengumpulkan total 68 poin jika menyapu bersih semua pertandingan. Ini artinya Persib harus meraih minimal 4 kemenangan dari sisa laga untuk memastikan gelar Liga 1 musim ini kembali ke Bandung tanpa tergantung hasil tim lain. Kabar baiknya 3 dari 4 laga berikutnya akan digelar di kandang sendiri. Persib akan menjamu Bali United, PSS Sleman, dan Barito Putra. 2 dari lawan tersebut berada di papan bawah klasemen. Barito saat ini duduk di posisi ke-13, sementara PSS terpuruk di dasar klasemen alias peringkat 18. Sementara Bali United berada di peringkat ke-9 dan tetap patut diwaspadai sebagai tim papan tengah yang bisa menghadirkan ancaman besar. Tantangan lebih berat menanti saat Persib harus melawat ke markas Malut United. Tim promosi ini mengejutkan banyak pihak dengan performa apik musim ini dan kini bertengger di posisi keempat klasemen. Lebih menakutkan lagi, mereka belum terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Jika skenario ideal terjadi, Persib sapu bersih 4 kemenangan gelar juara Liga 1 back-to-back akan resmi menjadi milik mereka. Namun, jalan bisa lebih mudah jika Dewa United tergelincir di salah satu laga tersisa yang otomatis akan mengurangi maksimal poin yang bisa mereka kejar. Jadi, mampukah Persib mengunci gelar lebih cepat dan mengukir sejarah sebagai juara 2 musim berturut-turut? Atau akankah persaingan makin panas hingga pekan terakhir? Tulis prediksi kamu di kolom komentar. Gaya main Alex Pastur, pressing tinggi, serangan. PSSI menunjuk Alex Pastur sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Dalam berbagai wawancara, anggota eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyebut bahwa asisten pelatih akan lebih banyak mengurusi hal teknikal. Kehadiran Pastur akan menjadi pelengkap dari kepingan puzzle tim kepelatihan Timnas Indonesia. Selain memilih Pastur,
PSSI juga tunjuk Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Kluivert akan didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknik. Kombinasi ini yang akan jadi satu kesatuan, tutur Arya beberapa waktu lalu. Pastoor sosok yang berpengalaman di dunia kepelatihan. Klub-klub Belanda seperti Almere City, Sparta Rotterdam, hingga NEC Nijmegen pernah ditanganinya. Jabatan sebagai asisten pelatih juga pernah diembannya pada saat di AZ Alkmaar. Kala itu, Pastoor jadi asisten pelatih Marco van Basten. Saat melatih Almere, Pastoor punya beragam formasi yang diterapkannya. Mulai dari 4-3-3 hingga 3-4-1-2 dipilih oleh pria berusia 58 tahun itu. Nah, di Almere juga, Pastoor utamakan sisi tepi dalam membangun serangan. Kemudian, Almere di bawah Pastoor juga kerap melakukan umpan-umpan silang. Menurut catatan FotMob, Almere masuk dalam rata-rata umpan silang sukses sebanyak 4,3. Masuk 10 besar klub Belanda yang umpan silangnya bagus. Pastoor juga suka memakai sayap cepat dan suka dribble. Rata-rata dribble Almere di musim lalu mencapai 18,9 dengan tingkat kesuksesan 8,9. Tak cuma itu, bantuan dari fullback juga penting dalam sistem permainan Pastoor. Back sayap yang underlap atau overlap guna bantu winger acap dilakukan. Belum lagi kombinasi dengan gelandang yang akan bergerak ke area tepi. Lalu, bagaimana dalam sisi bertahannya? Pressing setinggi mungkin jadi kegemaran Pastoor. Namun, jika hal tersebut gagal, Pastoor akan menggunakan sistem bertahan yang kompak dan ke dalam. Mereka akan biarkan sisi tepi terbuka dan melakukan sergapan di area dalam. Jelang Piala Asia, U17, Timnas Indonesia. U17 bakal diadu dengan tim asuhan coach Justin Laksana. Jelang Piala Asia, U17, Timnas Indonesia, U17, terus mematangkan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Bandung hingga melakoni sejumlah laga uji coba. Salah satu laga uji coba yang akan dihadapi anak didik pelatih Nova Arianto itu adalah tim asuhan coach Justin Laksana, yakni Korea Seleção. KKS sendiri merupakan wadah pembinaan talenta-talenta lokal. Pemain-pemain yang terpilih masuk skuad sempat mendapatkan pengalaman bermain melawan tim-tim muda di Portugal. KKS pun dibentuk oleh mewujudkan mimpi talenta muda pemain asal Jawa Tengah yang ingin merumput di Portugal. 3 sosok yang menjadi inisiator terbentuknya KKS adalah Bambang Wuryanto, atau lebih sering disebut Bambang Pacul, lalu Justin Laksana alias Coach Justin, hingga mantan pesepak bola asal Portugal, Abel Xavier. Ketiganya pun memiliki peranan penting atas terbentuknya KKS. Program pembinaan itu pun membuahkan hasil positif. Pasalnya ada 2 pemain KKS yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U17, yakni Fadil Aga Atalla dan Mufid Zainun. Kini KKS akan mencoba berduel dengan Timnas Indonesia U17 pada Jumat 17 Januari 2025 mendatang. Laga antara Coach Justin versus Coach Nova Arianto itu akan menjadi persiapan yang baik untuk Timnas Indonesia U17. Skuad KKS akan kembali bergabung dalam laga uji coba melawan Timnas Indonesia U17 di sela rangkaian pemusatan latihan di Bandung pada 17 Januari 2025. Tulis KKS dalam akun Instagram resminya.